Yoji, Makoto, serta Keida adalah 3 orang sahabat yang disatukan lewat takdir. Mereka adalah anak yatim yang diasuh dalam sebuah panti asuhan. Yoji adalah murid baru yang pindah ke sekolah tempat Makoto dan Keida belajar. Awal mula dia masuk sekolah, dia tak berani berkata-kata. Seperti seorang anak yang tengah mengalami sebuah trauma mental, Yoji kala itu hanya berkata pelan seperti berbisik saat gurunya menyuruh Yoji untuk memperkenalkan dirinya di dalam kelas. Kala itu, Makoto melemparkan sebuah minuman soda dan menyuruh Yoji membukanya. Secara refleks, Yoji pun membuka minuman itu dan soda pun keluar mengenai baju gurunya. Makoto pun dipanggil oleh pihak sekolah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Makoto sebenarnya adalah anak yang cerdas. Namun, kecerdasannya sering ia salah gunakan untuk sebuah kejahilan. Dan saat itu, alat yang ia gunakan untuk menjahili temannya dikumpulkan oleh gurunya. Sejak pertemuan dengan Makoto itu, Yoji menjadi anak yang ceria seiring berjalannya waktu. Mereka bertiga menjadi seorang sahabat dekat. Di suatu waktu, Yoji pun mengungkapkan alasan mengapa ia menjadi seorang yang pendiam. Ternyata, di sekolahnya yang lama, Yoji sering sekali dibully oleh teman sekolahnya. Mendengar hal tersebut, Makoto mengajak Yoji untuk menemui teman-teman yang pernah membulinya. Di sana, Yoji, Makoto, dan Keida sempat berkelahi dengan mereka karena mereka tak mau meminta maaf atas perbuatannya dulu. Dan akhirnya, Makoto menjahili mereka dengan alat buatannya, sehingga mereka melarikan diri karena ketakutan. Setelah beberapa tahun berlalu, Yoji, Keida, dan Makoto telah tumbuh menjadi remaja yang berstatus sebagai pelajar sekolah menengah atas. Mereka masih sering menghabiskan waktu bersama, dan mereka ingin bersama seperti itu sampai tua nanti. Saat mereka bersama kala itu, Yoji mempunyai sebuah keinginan untuk bisa melihat kembang api di musim dingin. Mendengar hal tersebut, Makoto menyanggupi dan berusaha mewujudkannya. Suatu waktu, Yoji yang sedang pulang dari sekolah menemukan seekor anjing yang mati tertabrak mobil. Yoji pun sangat sedih melihatnya. Beberapa hari, tepat di jalan yang sama, Keida mengungkapkan perasaannya kepada Yoji. Mereka berdua saling mencintai. Akan tetapi, Makoto lebih dulu mengungkapkan cinta kepada Yoji, sehingga mereka berdua tak dapat bersama. Beberapa tahun setelah kelulusan mereka bertiga, Makoto dan Keida bekerja dalam sebuah bengkel mobil. Makoto memberitahu Keida tentang sebuah rencana kejutan untuk Yoji. Ia berencana memberi kejutan kembang api musim dingin, serta Makoto akan melamar Yoji saat itu juga. Di malam yang direncanakan itu, Makoto dan Keida menunggu lama kedatangan Yoji. Akan tetapi, kehadiran yang dinantikan tersebut tak kunjung mereka dapatkan. Makoto pun pergi mencari Yoji pada malam itu. Hingga Makoto dan Keida yang menyusulnya mendapati Yoji tengah tergeletak di jalan dengan keadaan tak bernyawa. Makoto pun merasa sangat sedih bercampur kecewa yang teramat sangat. Beberapa tahun setelah kepergian Yoji, datanglah sebuah mobil mewah ke dalam bengkel tempat Makoto bekerja. Pengendara mobil mewah itu bernama Lisa, wanita cantik dengan gaya glamor dan menawan. Lisa ingin memperbaiki mobilnya yang rusak di bagian depannya. Makoto pun bergegas mengecek dan dia menyimpulkan bahwa mobil tersebut pernah menabrak sesuatu. Lisa pun menjelaskan bahwa ia pernah menabrak seekor anjing dan kemudian ia melarikan diri setelah anjing itu mati. Karena Lisa tak mau ayahnya marah atas ulah Lisa yang sembrono itu. Setelahnya, Lisa meninggalkan bengkel itu. Namun, Makoto terlihat penasaran dengan Lisa dan mulai mengejarnya. Ia memamerkan sebuah trik sulap romantis. Namun, Lisa tak menggubrisnya dan pergi. Makoto kemudian berkata pada Keida bahwa dia menginginkan Lisa dan akan mengejarnya. Beberapa hari setelah itu, Makoto mengundurkan diri dari bengkel tempat ia bekerja untuk pergi ke suatu tempat. 2 tahun pun berlalu setelah kepergian Makoto dari bengkel itu. Keida yang saat ini masih bekerja sebagai montir mendengar kabar buruk tentang bengkel tempat kerjanya. Hari itu bos Keida menceritakan bahwa bengkelnya akan digusur karena sebuah proyek pembangunan jalan dan tak ada pilihan lain selain menghentikan semua karyawannya. Keida pun mengerti akan hal itu. Kemudian bos Keida memberitahu sebuah alamat
yang mungkin Keida bisa menemukan Makoto jika dia mengunjungi alamat itu. Dengan berbekal catatan alamat tersebut, Keida pergi ke sana seorang diri. Ternyata, alamat yang ia tuju adalah sebuah kantor mafia Jepang berkedok perusahaan jasa ekspor impor. Keida pun mengajukan keinginan untuk mencari informasi tentang Makoto. Akan tetapi, hal tersebut membutuhkan biaya yang tak sedikit. Dengan mengajukan kesepakatan, Keida pun direkrut menjadi seorang negosiator dari mafia Jepang tersebut, serta dapat menemukan di mana Makoto berada. Makoto merasa terkejut saat Keida bisa menemukan dirinya saat itu. Makoto menjelaskan bahwa dia meninggalkan Keida saat itu hanya untuk mengumpulkan uang sebanyak 45 juta yen. Uang tersebut akan Makoto gunakan untuk membeli sebuah perusahaan anggur. Hal itu dimaksudkan agar ia terlihat kaya dan layak berdampingan dengan Lisa. Meskipun Keida agak heran mendengar hal tersebut, ia tetap membantu sahabatnya itu. Dan akhirnya, Makoto dan Keida berhasil mengumpulkan uang untuk digunakan Makoto dalam rencananya. Makoto dan Keida kemudian bertemu di kemudian hari. Mereka mendapat kabar bahwa bengkel tempat mereka bekerja dahulu telah terkena gusur oleh pihak yang berwenang. Dan mereka berasumsi bahwa hal itu mungkin ada kaitannya dengan kematian Yoji, yang kemungkinan hal tersebut digunakan untuk menutupi kematian Yoji. Hal tersebut kemudian hanya menjadi omongan belaka, karena mereka tak bisa membuktikannya. Di kemudian hari, Makoto menghadiri suatu acara penting yang dimana dihadiri Lisa, ayahnya, serta tunangan Lisa. Makoto kemudian meminta tolong kepada Keida untuk menyingkirkan tunangan Lisa, guna melancarkan rencananya mendekati Lisa. Saat itu, Keida mengancam akan membunuh tunangan Lisa jika tak meninggalkannya. Hal tersebut membuat tunangan Lisa menghilang dari kehidupan Lisa, serta Makoto pun akhirnya berhasil mendapatkan hati Lisa. Suatu hari, Makoto memberitahu Keida bahwa ia ingin meminang Lisa menjadi istrinya pada malam Natal. Makoto juga meminta tolong untuk membajak seluruh saluran TV dalam negeri di mana hal tersebut bisa dilakukan Keida sebagai orang dunia hitam. Malam Natal pun tiba. Makoto dan Keida melakukan rencana seperti sebelumnya. Namun, kali ini Makoto memakai kamera tersembunyi sebagai alat untuk menyiarkan acaranya. Sugoi yo. 私に近づきたくてそこまでしてくれたなんて。Makoto sebenarnya tak berniat untuk melamar Lisa. Ia hanya ingin kejahatan Lisa terungkap di publik yang selama ini Lisa tutupi. Di perbincangan yang panas itu, Makoto mengungkapkan bahwa ia menemukan lampu mobil Lisa yang pecah tepat di tempat Yoji meninggal. Makoto juga menunggu informasi saat setelah kematian Yoji. Namun, ia tak kunjung mendapatkan informasinya karena ayah Lisa yang merupakan seorang pejabat pemerintahan sengaja menutupi kejadian tersebut. Ayah Lisa juga membuat suatu proyek pembangunan jalan untuk bisa menutupi bengkel tempat kerja Makoto, di mana Lisa pernah singgah untuk memperbaiki mobilnya di sana. Di saat itu, Lisa mengakui kesalahannya di depan kamera tersembunyi Makoto yang tersiar secara langsung di media massa. Mendengar hal tersebut, Makoto menjadi naik pitam dan langsung membuka sebuah detonator dan mencoba meledakkan dirinya bersama Lisa. Keida yang melihat hal tersebut pun berlari menyusul Makoto untuk menghentikannya. Akan tetapi, rencana Makoto sangat matang. Sesampainya Keida di kamar hotel yang dipesan Makoto, ternyata kamar tersebut hanyalah sebuah pengalihan perhatian. Dan tepat saat itu juga meledaklah sebuah bom di hotel sebelah dengan sangat dahsyat. Makoto dan Lisa pun terbakar bom tersebut. Sejak kematian Makoto, Keida menjadi sangat sedih. Ia menjadi seorang diri di dunia ini tanpa kedua sahabatnya. Suatu waktu, Keida menuju jalan di mana ia, Yoji, dan Makoto sering melewatinya. Jalan yang juga tempat meninggalnya Yoji, serta tempat mereka bertiga menemukan anjing yang terkapar. Dan suatu jalan di mana ia pernah mengungkapkan cintanya kepada Yoji. Di saat itulah, Keida melihat Yoji dan Makoto sedang bergandengan tangan berdua menuju keabadian.